Kelom berasal dari bahasa Belanda klompen yang bermakna sandal kayu. Sedangkan gelis dalam bahasa Sunda berarti cantik, sehingga kelom gelis berarti sandal kayu yang cantik. Pada awal kemunculannya, kelom gelis lazim dipakai oleh kaum pembesar untuk upacara yang bersifat seremonial. Seiring waktu, model dan desain kelom gelis semakin bervariasi, sehingga penggunaannya pun menjadi lebih akrab dalam keseharian. Kerajinan kelom gelis banyak diproduksi sebagai industri rumahan. Sentra produksi kerajinan kelom Tasikmalaya terdapat di Desa Setiamulya, Mulyasari, Kersanegara, Sukahurip, dan Sumelap. Seiring waktu akibat persaingan, banyak produsen yang akhirnya gulung tikar. Kini praktis hanya kawasan Taman Sari Gobras yang masih eksis memproduksi kelom. Di kawasan ini beberapa rumah produksi kelom berjejer di sepanjang jalan. Dijual dengan kisaran harga antara Rp40.000 hingga Rp90.000. Penjual memanjakan konsumen dengan aneka kelom cantik yang memang ditujukan kepada kaum hawa. Menurut salah seorang pengrajin kelom gelis, Anna Nuriana, salah satu yang membuat bisnis kelom gelis meredup adalah kurangnya inovasi dalam hal desain. Setiap kali mendengar kata kelom, maka yang terbayang adalah sandal kayu yang divernis atau dicat lalu dilukis dengan motif bunga. Mayoritas ya pengusaha kelom di kita ini mereka tidak punya ide. Mereka hanya menunggu ide dari orang lain, coba kamu bikin ini, coba kamu bikin ini. Jadi mereka tidak menciptakan ataupun minimal mereka memberikan inspirasi kepada calon konsumennya ataupun calon bayarnya. Inovasi Ana pun membuahkan hasil. Inovasi kelom gelis batiknya laris dan pesanan pun mulai berdatangan. Ana yang memulai usaha dengan modal sebesar Rp400.000 kini telah memiliki 50 anak buah di workshopnya. Dan dalam satu hari rata-rata mampu memproduksi 200 pasang kelom gelis. Dijual dengan kisaran harga Rp80.000 hingga Rp130.000. Omset per hari usaha Ana bisa mencapai Rp25 juta. Pria ini memulai usahanya setelah pensiun dini dari PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2000. Saat masih menjadi karyawan, tugas Ana adalah menggambar teknik. Kegemarannya menggambar itulah yang akhirnya membuat ayah 3 anak ini total menekuni usaha kelom gelis. Ketekunannya berbuah manis saat usaha Sagitria Collection miliknya mampu menembus pasar mancanegara. Ana pun menerima pesanan dalam jumlah ribuan setiap bulannya dari Jepang, Taiwan, Singapura, dan Filipina. Pertama memang dari sisi etnik ya. Dari sisi etnik unik dan natural. Di samping itu juga memang kelom ini kelebihannya hancur. Tidak menjadi limbah karena hancur dengan alam gitu kan. Ketika misalkan karet dan sebagainya itu kan sangat menjadi masalah gitu, terutama di negara-negara maju gitu kan. Nah kalau ini kan lain, dibiarkan juga nanti dimakan rayap juga hancur gitu kan. Itulah mungkin kelebihannya. Selain kelom yang menjadi ikon khas Tasikmalaya adalah payung gelis. Salah satu pusat kerajinan payung gelis berada di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang. Usaha kerajinan payung gelis yang bersifat turun-temurun ini sudah dimulai sejak abad ke-19. Pada masa itu, keterampilan membuat payung merupakan usaha sampingan di luar sektor pertanian saat menunggu musim panen. Tak banyak orang yang masih melestarikan kerajinan payung gelis Tasikmalaya ini. Salah satu yang masih konsisten adalah Warsono. Sejak kecil Warsono sudah akrab dengan jenis kerajinan satu ini. Pada umumnya payung hanya berfungsi sebagai pelindung diri dari hujan dan sengatan matahari. Namun payung gelis Tasikmalaya yang terbuat dari bambu, kertas, dan kain memiliki nilai dan fungsi lebih.
Selain lazim sebagai hiasan, payung ini dapat digunakan pada momen yang bersifat seremonial. Kadang buat acara seperti lomba lukis anak, terus tari-tarian gitu kan, terus dekorasi gitu. Terus ada lagi yang katanya buat cenderamata gitu. Dibuat dengan tangan atau handmade, terdapat beberapa tahapan dalam membuat payung gelis. Pertama, merakit kerangka payung yang berasal dari bambu. Kemudian memasang lapisan kertas sebagai pelindung. Tahap berikutnya adalah ngararawat atau memasang benang pada bagian dalam payung. Agar terlihat menarik, rangka bagian dalam diberi benang berwarna-warni. Proses ini merupakan tahapan yang cukup rumit dan memerlukan kesabaran, ketelitian, ketekunan, dan keuletan. Setelah kertas dan benang terpasang pada rangka payung, proses selanjutnya adalah pemolesan kanji tapioka atau lem. Fungsinya adalah agar lapisan kertas menjadi kaku. Setelah itu dilakukan pengecatan dan kemudian payung dijemur di bawah terik matahari. Payung yang sudah setengah jadi ini kemudian dilukis. Kalau dari bahan bakunya kan kita kan semuanya kan pakai cat minyak semua. Jadi kalau cat itu dihujani, dipanasin itu makin keras. Nggak kayak cat air seperti cat tembok itu. Cat tembok itu kalau kena hujan kan lembek. Kena panas langsung bekah. Payung gelis merupakan ikon dari kota Tasikmalaya yang keberadaannya hampir punah. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1926, payung gelis sering dipakai oleh orang-orang Belanda. Payung gelis yang terbuat dari bahan kertas dan kain mengalami masa kejayaan pada era 1955. Namun masa kejayaan itu berangsur-angsur surut. Setelah Indonesia menganut politik ekonomi terbuka pada tahun 1968, masuknya payung buatan pabrikan dari luar negeri ikut berdampak pada goyahnya usaha kerajinan payung gelis di Tasikmalaya. Usaha kerajinan ini mulai bersinar kembali pada tahun 1980-an, saat para pengrajin mulai membuka kembali usaha pembuatan payung meski dalam skala kecil. Kalau payung gelis itu dipakai setiap hari makin lama makin bagus justru. Nggak kayak payung besi itu kita lihat sekarang ini dipakai sebulan udah pada potong-potong itunya kan. Kalau payung ini enggak gitu. Payung gelis itu caranya yang supaya awet itu kalau udah dipakai hujan itu jangan langsung ditutup. Di pasaran, sebuah payung gelis ukuran kecil dihargai Rp20.000. Sedangkan ukuran sedang hingga ukuran besar berkisar Rp30 hingga Rp50.000. Meski jumlahnya tak terlalu banyak, Warsono mengungkapkan pesanan payungnya bisa datang dari seluruh daerah di Indonesia. Lihat keuntungan sih sebenarnya kita agak susah gitu soalnya nggak kayak dulu. Dulu itu tiap hari kita melayani gitu kan. Kalau sekarang kita kan kadang-kadang sebulan sama sekali nggak melayani. Kita masih proses pesanan yang dulu gitu. Warsono mengakui terhambatnya perkembangan usaha kerajinan payung gelis disebabkan kurangnya inovasi dan kreativitas produk, terutama dalam hal desain. Selain itu, tak banyak generasi muda yang berminat membuat kerajinan ini. Meski demikian, Warsono pantang menyerah. Ia tetap menekuni pekerjaan membuat payung hias yang memiliki nilai seni dan sejarah tinggi. Dan pasar lokal maupun mancanegara nyatanya masih menerima kehadiran produk-produk lokal semacam ini.